Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali lagi di MK Oceanografi Umum pertemuan ke-7, yaitu tentang pasang surut air laut, yang membahas tentang teori dinamika pasang surut, tipe pasang surut, dan gaya pembangkit pasang surut. Lanjut ya. Nah, teori dinamika pasang surut adalah naik turunnya permukaan air laut disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Ya, pasang surut itu disebabkan oleh gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bulan. Ada tiga sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu gaya laut dengan gravitasi bumi, gaya matahari atau gaya bulan, gravitasi bulan. Pasang laut menyebabkan perubahan kedalaman perairan yang mengakibatkan arus pusaran ini kita sebagai arus pasang. Ini maksudnya tuh perubahan kedalaman laut kan, kalau pasang ya airnya jadi lebih tinggi. Jadi perubahan juga kedalaman. Dan ada juga yang arus pasang. Arusnya tuh arus tinggi ya, harus panjang gelombang. Nah, soalnya tingkat rendah gelombang itu arusnya besar. Sehingga perkiraan kejadian pasang dapat mempengaruhi navigasi pantai. Itu benar. Kemudian wilayah pantai yang terbenam sewaktu pasang naik disebabkan waktu pasang surut disebut mintakat pasang surut atau zonasi pasang surut. Daerahnya bisa disebut daerah yang tertidal, tapi ini khusus yang terkena pasang surut aja. Kemudian periode pasang surut adalah waktu atau puncak lembah gelombang ke puncak gelombang berikutnya. Maksudnya itu periodenya tuh dari yang tinggi gelombang ini turun lagi sampai tinggi lagi. Nah, itu maksudnya periode pasang surut. Panjang gelombang pasang surut mencapai 12 jam 20 menit atau 24 jam 20 menit. Ini bisa seharian, bisa juga yang setengah hari. Nah, teori pasang surut itu ada teori keseimbangan, equilibrium teori, itu yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Teori ini menjelaskan mengenai sifat-sifat pasang surut secara kualitatif atau yang berbentuk kualitas, bukan yang dihitung ya. Terjadi pada bumi idealnya di mana seluruh permukaan ditutupi oleh air dan juga pengaruh kelembaban diabaikan. Nah, sini dia berumpamaan bumi yang tertutup di air tapi belum mengabaikan pengaruh kelembaban. Artinya murni membahas tentang yang bumi itu semua ditutupi oleh air. Maka dari itu, untuk memahami gaya pasang surut ini dilakukan dengan memisahkan pergerakan sistem bulan matahari bumi menjadi dua macam, bumi bulan dan matahari. Jadi pisahkan mana tenaga yang dari gerakannya dari laut aja ataupun dari bulan aja. Nah, kemudian teori ini diasumsikan tertutup air, di mana kedalaman dan juga densitas sama-sama naik turun di muka laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut. Nah, jadi gaya yang dihasilkan oleh matahari ataupun bumi sebanding dengan jumlah besarannya, dan juga maksudnya tenaga pasang surut itu kalau diukur pakai kincir mungkin sampai seberapa besar dia tenaganya, segitu juga yang dihasilkan energinya, tidak diredam. Kemudian ada teori pasang surut dinamik atau dinamikal teori. Di sini dikemukakan oleh Laplace. Teori pasang surut dinamik ini melengkapi teori keseimbangan, sehingga telah dijelaskan di teori keseimbangan bumi di pertemuan sebelumnya, sehingga telah dijelaskan di atas, sehingga sifat-sifat pasang surut dapat diketahui secara kuantitatif. Ini menghitung secara angka ya, kuantitatif. Kalau yang Newton tadi dia ini misalkan mengetahui berapa sih tenaga tarikan matahari, tenaga tarikan bulan, langsung dilihat di tenaganya, nanti bisa diukur dengan pembangkit arus ya, pembangkit pasang surut. Nah, jadi diketahui di berapa tenaganya tuh, yang kayak dari semacam kincir tadi lah, bisa diketahui berapa energinya, atau ada alat lainnya. Keberadaan gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai. Teori ini juga menyatakan bahwa gelombang pasang surut terbentuk karena dipengaruhi oleh resultante gaya tarik bulan dan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu gaya gravitasi bumi atau gaya lemparan bumi. Kedalaman, luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan pengaruh gesekan dasar. Menurut teori ini, pasang surut dipengaruhi juga oleh kedalaman, luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan gesekan dasar bumi. Oke, geser ya. Nah, ini resultante tadi. Ini ada gaya sentrifugal, gaya lemparan bumi. Ini dia ada gaya tarik bulan. Di gaya tarik lemparannya ada lemparan, ada gaya tarik bulan. Gaya resultante ini maksudnya gaya yang ada yang melawan ya, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada juga yang ke tengah nih. Gayanya dia lebih menyimbangkan hasil. Nah, gaya yang pengaruh pasang surut bulan memberikan gaya tarik gravitasi lebih besar dibanding matahari karena posisi bulan lebih dekat dari matahari. Jadi gaya gravitasi tarikan oleh bulan lebih besar daripada matahari. Walaupun matahari memiliki volume atau ukuran lebih besar, tapi gaya gravitasi
lebih besar oleh bulan karena dekat dengan matahari. Nah, ini dia gaya tariknya. Nah, penyebab pasang surut menurut teori keseimbangan ada rotasi bumi pada sumbu. Nah, rotasi bumi ini pada sumbu putar sendiri ya. Ketika bumi berputar, maka waktu di mana posisi suatu wilayah laut menghadap bulan, maka waktu di mana posisi ada waktu menghadap matahari. Jadi waktu bumi berotasi kan ada bagian yang menghadap matahari, ada yang menghadap bulan. Air laut akan bertemu bulan pada waktu malam hari ya, yang bertemu bulan pada malam hari, kemudian gaya tarik bulan lebih besar 2 kali lipat daripada gaya tarik matahari. Nah, ini menyebabkan pasang oleh ini tadi faktor berdasarkan rotasi bumi tadi. Jadi bumi berputar, nanti ada bagian yang menghadap bulan, biasanya pada malam hari lebih besar gaya tariknya dibandingkan yang menghadap matahari. Nah, revolusi bumi terhadap matahari, revolusi berputarnya benda langit mengelilingi benda langit lainnya. Nah, itu salah satu planet merupakan planet revolusi planet bumi melakukan revolusi terhadap matahari bahkan pusat di dalam surya. Dengan adanya revolusi ini maka kita bisa mengetahui revolusi bumi terhadap matahari menjadi salah satu faktor untuk pasang surut air laut. Karena dengan adanya bumi dekat dengan matahari, ada kalanya bumi jauh dari matahari. Maksudnya tuh kan bumi ini berputar mengikuti matahari, kemudian ada lintasan orbitnya tuh kan kalau menurut teori itu lonjong bukan bulat. Jadi yang sisi lonjong terdekat itu mengakibatkan lebih besar pasangnya dibandingkan kalau dia berada di lintasan terjauhnya. Makanya dibilang ini salah satunya karena orbit itu bentuk lonjong. Pas dia dari dekat matahari besar ya belum tarikan pasangnya, tapi kalau dari jauh dia kecil. Ini revolusi bulan terhadap matahari. Bulan merupakan satelit alam dari bumi sehingga mempunyai revolusi ganda, yaitu revolusi dengan bumi dan juga revolusi dengan matahari. Karena ketika sama-sama berputar dengan bumi, dia juga akan memutar matahari. Dengan demikian, kekuatan gaya tarik keduanya akan bergabung. Nah, maksudnya sini, pada saat dia memutari bumi, dia juga akan mengikuti bumi memutar matahari. Pada saat posisinya sejajar dengan matahari dan bulan, sama bumi, jadi tarikannya lebih besar karena dua gravitasi. Tapi kalau yang nggak sejajar, nah itu dia nggak begitu besar tenaga pasangnya. Lanjut, menurut teori dinamis, pasang surut dipengaruhi oleh kedalaman luas perairan. Nah, lautan yang dalamnya lebih dalam akan berbeda pasang surutnya dengan yang dangkal. Nah, mungkin pasang surut di lautan yang dalam itu lebih terasa dibandingkan yang dangkal. Nah, yang kita ini yang ujungnya lah, maksudnya itu yang bagian pesisirnya tinggi, apalagi yang di perairan dalam, dan juga laut yang ukurannya luas akan berbeda dengan laut yang lebih sempit ya. Laut luas pasang surut lebih besar pada yang sempit. Kemudian pengaruh rotasi bumi, karena sebelumnya sudah dikatakan bahwasanya gaya tarik bulan lebih besar dari gaya tarik matahari, maka tidak heran apabila banyak air laut mengalami pasang ketika malam hari. Maksudnya itu ketika malam hari itu lebih besar karena dia mendekati bulan, termasuknya pengaruh rotasi bumi. Kalau gesekan dasar nih gesekan lempeng, sehingga ada rongga-rongga itu bisa menyerap air laut, kemudian nanti melepaskannya kembali. Ada juga dia kalau lempengnya ini itu yang bergesekan divergen, tapi kalau yang menyerap itu tonjolan yang melengkung ke dalam, nanti pas melempeng kalau melebar lepas lagi keluar, dia akan lebih besar lagi gelombangnya. Ada topografi dasar laut itu maksudnya daerah yang lebih berleku ataupun lebih berbentuk topografinya di dasar laut lebih besar mengakibatkan pasang dibandingkan daerah yang topografinya landai. Lanjut. Nah, lebar selat ini selat merupakan yang memisahkan perairan pulau. Nah, selat biasanya lebih sempit daripada lautan. Lebar selat ini mempengaruhi pengaruh terhadap laut dalam mengalami pasang surut. Nah, biasanya selat ini dia pasang surutnya lebih kecil ya, pokoknya ada pengaruhnya, baik itu ada masanya kadang lebih kecil, ada juga masanya lebih besar. Dan selat ini kan pengaruh dia posisi lautnya kan menyempit dibandingkan laut tadi yang di laut lepas yang lebar. Ada pengaruh lah selatnya. Bentuk teluk itu juga kalau teluk yang kecil yang nggak tinggi pasangnya lebih terasa dibandingkan teluk yang tinggi. Kalau teluk yang tinggi tidak begitu kelihatan karena dia tinggi tebingnya. Kemudian tipe pasang surut, ada pasang surut harian ganda yaitu satu hari terjadi 2 kali pasang 2 kali surut dan ketinggiannya hampir sama.
Kemudian ada pasang surut harian tunggal, yaitu terjadi cuma satu kali pasang, satu kali surut. Ini misalnya untuk daerah jika khatulistiwa. Kemudian ada pasang surut campuran condong harian ganda. Di sini maksudnya itu dua kali pasang surut, dua kali pasang surut dan dua kali surut dalam satu hari. Namun terkadang hanya terjadi satu kali pasang surut. Jadi tepatnya sering dua kali pasang surut, tapi kadang-kadang cuma terjadi sekali. Di situ di selatan Jawa biasanya dan juga Indonesia bagian timur. Kemudian ada pasang surut condong ke harian tunggal. Di tempat yang dalam satu hari cuma terjadi satu kali pasang, satu kali surut, tapi pada waktu tertentu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi yang berbeda. Itu terjadi di selatan Kalimantan dan pantai di selatan Kalimantan ya, sama pantai utara Jawa di daerah sinilah berarti. Nah, dua pasang purnama. Maksudnya dua pasang purnama itu ada pasang purnama yang sejajar matahari, itu pasang purnama ya. Ada juga pasang perbani. Pasang perbani itu kalau bulannya nggak sejajar matahari. Nah, itu maksudnya ada pengaruh faktor rotasi bumi lah, atau sejajarnya bumi dan bulan, itu disebut pasang purnama. Nah, ini pasang perbani tadi nggak sejajar, ada pengaruh pasang purnama, ada pasang perbani. Kemudian pasang laut dan transportasi perairan. Nah, jadi kalau pasang laut itu diperlukan untuk data. Nah, jadi kan diketahui berapa amplitudonya, pasang surutnya. Jadi bisa kita menentukan kapan mungkin nelayan berangkat, ataupun untuk transportasi laut juga supaya diketahui sedang lagi pasang amplitudo besar. Jadi supaya tidak berangkat dulu, ataupun kalau amplitudonya kecil tidak apa-apa masih berangkat. Jadi gelombangnya masih kecil lah. Tapi kalau besar mungkin lebih hati-hati. Kemudian elevasi di laut berdasarkan data pasang surut. Nah, di sini ada contoh ya, mungkin dibaca nanti. Intinya itu dia menjelaskan mana daerah pasang tertinggi, pasang rendah, kemudian juga ada muka air tinggi, muka air rendah. Kemudian di sini juga ada apa ya, pasang surut tuh mengetahui semana sih tingkat-tingkatnya. Ada juga yang rata air atau apalah, rata air ini juga nih, mata air rendah, mata air tinggi, semacam ada penjelasannya sini. Nah, sini higher water, air tertinggi, air rendah. Kalau sini gaya pembangkit pasut itu dijelaskan lagi, gaya yang dihasilkan oleh bulan lebih besar pada gaya yang dihasilkan oleh matahari. Nah, sini pernah ada jarak itu bulan ya, terdekat dengan bumi, dia berada dalam orbit orbit yang sangat dekat ya, orbit yang area orbitnya dekat. Nah, orbitnya lonjong itu jadi bulannya sangat dekat. Kemudian ada juga gaya sentripetal, ini lebih efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Nah, ini maksudnya gaya menjauhi tempat perairan. Jadi putaran bumi itu dipengaruhi juga memberikan pengaruh terhadap gaya tarik bulan tadi, karena dia ada gaya dorong keluarnya juga. Nah, sini manfaat pasang surut sebagai penghasil tenaga listrik tadi, seperti saya bilang, dia pakai kincir untuk menggerakkan turbin dan tenaganya dihasilkan untuk listrik dinamo atau apa. Ada penghasil garam, jadi ketika pasang nelayan menampung airnya, membuka kanal pintu tambak air, nanti airnya surut tapi garamnya bersisa. Mungkin udah dilapisi terpal dulu kolamnya sehingga garamnya dapat diambil. Jadi harus dipindahkan sebelum pasang yang berikutnya. Nah, jadi untuk usaha garam. Ada juga untuk secara untuk surfing dan selancar, jelas ya. Dengan pasang lebih mudah untuk bersurfing, untuk berselancar. Itu juga surut mungkin nggak dipakai untuk selancar. Ya intinya untuk itulah, pas untuk selancar. Nah, sekian saja pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya atau UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.